Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi e-learning UNU Cirebon di HP Android. Pertama-tama buka aplikasi Play Store-nya. Oke. Kemudian di Play Store kita cari aplikasinya, namanya Moodle. Nah, ini sudah ada Moodle-nya. Pilih aplikasi Moodle-nya. Kemudian kita install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Oke. Jika proses instalasi Moodle sudah selesai, maka kita siap menggunakan aplikasi online atau aplikasi e-learning UNU Cirebon. Oke, misalkan kita oke saja dulu, pastikan untuk aplikasi Moodle-nya sudah ada. Kita cari. Oke, sudah ada. Kita tekan aplikasi Moodle-nya untuk ditempatkan di di halaman desktop ya. Nah, ini aplikasi Moodle sudah ada di halaman desktop. Kemudian kita buka aplikasi Moodle-nya. Oke. Setelah aplikasi dibuka, ditunggu beberapa saat sampai terbuka tampilan seperti ini. Ya, di sini ada tampilan silahkan masukkan URL situs mobile. Ya, perlu diperhatikan bahwa ini mungkin tidak dikonfigurasi untuk bekerja dengan aplikasi ini. Oke, kita masukkan saja alamat situsnya, e-learning unucirebon.ac.id. Kemudian klik terhubung. Nah, akan tampil halaman login, yaitu meminta memasukkan nama pengguna dan password. Oke, kita masukkan nama penggunanya. Ya, di sini saya mencontohkan untuk penggunaan e-learning UNU Cirebon untuk mahasiswa. Input nama pengunanya itu berupa nomor induk mahasiswa atau NIM. Contoh 05 03 18 1018. Kemudian passwordnya, nanti untuk password akan saya kirim ke setiap Kosma untuk di share lagi ke setiap prodi. Passwordnya adalah oke. Kalau username atau nama pengguna dan password dirasa sudah benar, maka dilanjut dengan mengklik masuk. Oke, sudah masuk dan tampil halaman utama. Kita tunggu, sedang memuat database-nya. Nah, di sini akan ditampilkan mata kuliah ya. Mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester. Ya. Di sini contoh ada administrasi pendidikan 2 SKS PBK semester 4, bimbingan kelompok 3 SKS PBK semester 4, bimbingan konseling belajar 3 SKS PBK semester 4, dan seterusnya. Jadi mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang aktif tersebut akan ditampilkan. Nah, kemudian kita coba untuk memilih mata kuliah yang ada, misalnya bimbingan konseling keluarga. Kita pilih. Nah, jika dosen sudah pernah mengirimkan materi atau mengupload materi, baik berupa file PDF ataupun file PowerPoint,
ataupun halaman website, maka akan ditampilkan di sini. Oke, kita pilih yang materi bimbingan konseling keluarga. Kemudian membuka file. Oke, kita tunggu sampai filenya terbuka dengan sempurna. Oke. Nah, jika sudah terbuka filenya, maka akan ditampilkan isi materi atau modul yang sudah dikirim oleh dosen. Oke. Di sini mata kuliahnya adalah bimbingan konseling keluarga oleh Pak Aep Saifullah ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal pelajari isi materinya atau modulnya yang sudah dikirim oleh dosen ya. Oke. Ya, itu jadi untuk membuka materi atau modul ya yang dikirim oleh dosen. Jadi nanti kalau dosennya upload lagi materi, update lagi materi atau kuis, nanti sudah tersedia di setiap mahasiswa yang online. Oke. Nah, selain ada konten, ada juga peserta. Nah, di sebelah konten tuh kita klik peserta. Nah, di klik peserta itu ada dosen, yang paling atas tuh dosennya ya. Dosennya, kemudian yang di bawah-bawahnya itu adalah peserta e-learningnya atau mahasiswanya. Nah, ini yang ada warna hijau itu adalah user yang aktif ya, user yang aktif yang login saat ini login. Oke, nah ini default city Amerika Serikat ini belum diganti profilnya, nanti kita akan coba ganti profil ya pakai aplikasi ini. Oke, jadi di sini peserta-pesertanya, kemudian nanti ada nilai-nilainya juga, kemudian ada kompetensi dan lain-lain. Oke, nah kita balik lagi ke beranda. Di beranda itu yang ada gambar rumah atau home. Oke, bagaimana kita merubah foto profil misalnya? Nah, pilih menu yang ada gambar garis 3 ya, garis 3-nya. Nah, di sini nama Depi Parida, PBK 2018. Nah, ini fotonya masih kosong, kita bisa rubah fotonya. Nah, ini ada gambar pensil, kita klik pensilnya. Nah, misalkan kita mau ambil dari album foto di HP kita, izinkan Moodle mengakses foto, media, dan file perangkat, izinkan. Nah, kemudian misal kita buka dari gambar file gambar ya. Oke, saya misalkan ngambil dari SD card contoh. Oke, ini sudah ada contoh fotonya Depi Parida. Oke, ya sudah masuk foto profilnya. Nah, nanti kalau mau ganti alamat, kota, dan lain-lain, kita nanti bisa pakai Google Chrome ya. Jadi di sini akan saya berikan contoh penggunaan menggunakan aplikasi Moodle di HP Android dan mengelola e-learning atau membuka aplikasi e-learning di Google Chrome juga. Baik, itu untuk aplikasi Moodle. Ya. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan aplikasi browser. Nah, di sini saya kasih contoh untuk
web browser di menggunakan Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita ketik e-learning.unucirebon.ac.id. Nah, ya yang ini alamatnya. Nah, kalau di aplikasi browser itu ada tampilan seperti ini, kita pilih yang login. Nah, ketika login sudah ada ditampilkan, kita masukkan nomor NIM-nya atau username-nya 05 03 181 018. Terus sandinya juga dimasukkan. Terus login. Oke, akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita lihat yang online pada saat ini ada Depi Farida, ada Dr. Maimunah dari Fakultas Hukum. Nah, kita pilih course ya. Course itu kursus ya. Kursus. Nah, di sini ada sosialisasi bimbingan, konseling anak luar biasa. Jadi kita bisa buka juga lewat web browser. Ya, kita bisa buka juga lewat web browser untuk daftar mata kuliah yang kita ikuti ya. Oke, misalkan yang ini tadi yang punya Pak Aep ya. Nah, ini kita bisa buka juga. Nah, kalau di web browser kita download filenya ya, di download. Nanti hasil downloadnya dibuka. Nah, sama. Jadi hampir sama dengan yang tadi penggunaan untuk Moodle. Hanya saja kalau di Moodle menggunakan aplikasi APK atau Android. Kalau di web browser itu menggunakan link. Jadi sama saja. Nah, kalau kita mau merubah profil, klik profil ya. Nah, ini daftar mata kuliah yang diambil. Nah, ada edit profil, pilih edit profil. Oke, ini datanya. Nah, ini kan city atau kota ya, kita ganti jadi Cirebon misalnya. Select country-nya Indonesia. Time zone-nya pakai yang Asia Jakarta. Asia Jakarta ya. Time zone itu untuk pengaturan waktu ya, pengaturan waktu. Oke, ini sudah cukup. Kita bisa rubah lagi gambarnya. Oke, terus update profil. Oke, kalau sudah, nah ini jadi berubah ke Indonesia, kota Cirebon. Nah, nanti kita bisa cek juga di aplikasi modelnya apakah sama. Ya, kita cek. Nah, di sini masih Amerika Serikat. Kita sinkronkan dulu. Untuk cara mensinkronkannya adalah klik home, kemudian
cara mensinkronkan. Nah, ini masih di sini ya, yang segitiga ini di pengaturan aplikasi sinkronisasi. Nah, izinkan sinkronisasi hanya saat terkoneksi WiFi. Ini kalau kita tersambung WiFi ini dinyalakan, tapi kalau kita mau paket data ini dimatiin. Oke, ini saya contoh pakai paket data, terus sinkron. Oke, kita akan cek lagi di home. Oke, sudah berubah ya, sudah berubah ke Cirebon Indonesia, jadi perlu disinkron. Oke, itu saja cara penggunaan atau video tutorial cara menggunakan aplikasi e-learning UNU Cirebon di Moodle ya, di Android dan di web browser ya. Nah, nanti untuk tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kuis misalnya, atau mengisi forum atau live streaming. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.